Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Edisi kali ini kami awali dengan berita sepak bola nasional. Proses naturalisasi Mauro Silstra telah direstui oleh Presiden Prabowo. Penyerang muda FC Volendam itu selangkah lagi siap memperkuat timnas Indonesia. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola Asia. Raksasa Liga Korea Ulsan Hyundai dikabarkan sepakat merekrut mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong sebagai juru taktik. STY disebut akan menggantikan peran Kim Pan-gon yang telah resmi dipecat. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. PSSI siap menggelar turnamen Piala Kemerdekaan di Kota Medan pada bulan Agustus sebagai bagian dari persiapan timnas Indonesia U17 menuju Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Afrika Selatan dan Tajikistan dipastikan ikut berpartisipasi dalam ajang tersebut. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI akan menggelar turnamen Piala Kemerdekaan di Medan, Sumatera Utara sebagai bagian dari persiapan timnas Indonesia U17 menuju Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Qatar pada bulan November mendatang. Turnamen ini dijadwalkan digelar pada bulan Agustus di Stadion Utama Sumatera Utara. Sejauh ini, dua tim telah mengonfirmasi keikutsertaannya, yakni Afrika Selatan dari benua Afrika dan Tajikistan dari Asia. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, kedua tim diundang atas permintaan pelatih timnas U17 Nova Arianto yang ingin menguji berbagai strategi permainan melawan tim-tim dengan karakteristik serupa dengan lawan-lawan Indonesia di grup H Piala Dunia U17. Di grup tersebut, Garuda Muda akan bersaing dengan Brasil dari Amerika Selatan, Honduras dari Amerika Utara, dan Zambia dari Afrika. Erick juga menyatakan bahwa tujuan utama turnamen ini adalah sebagai ajang uji coba, bukan kompetisi untuk memperebutkan hadiah. Diketahui, Afrika Selatan dan Tajikistan juga merupakan peserta resmi dari Piala Dunia U17 2025. Afrika Selatan akan menjalani partisipasi keduanya di ajang ini dan tergabung di grup A bersama Qatar, Italia, dan Bolivia. Sementara itu, Tajikistan akan menjalani penampilan ketiganya dan berada di grup I bersama Amerika Serikat, Burkina Faso, dan Republik Ceko. Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani surat naturalisasi striker muda FC Volendam Mauro Silstra. Penyerang berbakat ini diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia U23 dan timnas senior. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa proses naturalisasi pemain muda asal Belanda Mauro Silstra telah mencapai tahap akhir.
Surat permohonan naturalisasi Zylstra telah resmi ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Diketahui, Mauro Zylstra memiliki penampilan impresif bersama tim muda FC Volendam musim lalu dengan mencetak 17 gol dan 4 assist dari 21 pertandingan. Penampilan gemilang tersebut membawanya menembus tim utama di mana dirinya mencatat 7 penampilan, masing-masing 1 di Piala Belanda dan 6 lainnya di Divisi 2 Liga Belanda. Menurut Erik, proses naturalisasi Zylstra dilakukan sebagai bagian dari program regenerasi di tubuh Timnas Indonesia. Dalam waktu dekat, striker berusia 20 tahun ini diproyeksikan untuk memperkuat Timnas U23 dalam babak kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar September mendatang di Sidoarjo. Tak hanya itu, Zylstra juga disiapkan untuk memperkuat timnas senior Indonesia dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung di Arab Saudi. Dalam putaran keempat nanti, timnas Garuda akan bertemu dengan 2 tim kuat asal Timur Tengah, Arab Saudi, dan Irak. Tentu saja, kedalaman skuad yang baik akan menjadi modal berharga untuk meraih hasil positif di setiap laga. Kapten Venezia dan Timnas Indonesia Jay Itzes buka suara terkait masa depannya. Meski mengaku nyaman bersama Venezia, Itzes tak menutup peluang untuk mencoba tantangan baru di tengah panasnya bursa transfer Serie A musim panas ini. Kapten Venezia sekaligus bek andalan Timnas Indonesia, Jay Itzes, memberikan pernyataan yang memicu spekulasi soal masa depannya di tengah panasnya bursa transfer Liga Italia. Dalam acara peluncuran skuad Venezia untuk musim kompetisi mendatang, Itzes menyampaikan pernyataan yang bernuansa misterius. Meski mengaku nyaman dan menganggap Venezia sebagai rumah, dirinya tidak menutup peluang untuk mempertimbangkan opsi lain selama jendela transfer masih terbuka. Itzes juga membagikan nasihat kepada para pemain baru yang bergabung dengan Venezia dengan menyoroti keindahan kota tempat klub itu bermarkas. Meski rumor tentang kepindahannya terus bergulir,
Idris menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah membantu tim mempersiapkan diri menghadapi musim baru. Diketahui Jay Idris mempunyai penampilan yang konsisten bersama Venezia, sehingga dirinya menjadi rebutan sejumlah klub Serie A. Namun hingga kini belum ada kepastian terkait masa depan pemain berusia 25 tahun itu. Banyak yang menyebut bahwa sejumlah klub tersebut tidak sepakat dengan biaya transfer yang diajukan oleh Venezia sebesar 10 juta euro. Penampilan impresif Sandy Walsh saat memperkuat Yokohama Marinos melawan Liverpool sukses menarik perhatian publik. Bahkan, bintang The Reds Alexis McAllister dikabarkan menghampiri Walsh usai pertandingan untuk bertukar jersey sebagai bentuk apresiasi. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh menjadi sorotan setelah tampil dalam laga uji coba antara klubnya Yokohama F. Marinos melawan Liverpool di Jepang pada Rabu malam 30 Juli 2025. Dalam pertandingan yang dimenangkan Liverpool dengan skor 3-1 itu, Sandy tidak hanya mendapat kesempatan bermain, tetapi juga mendapat perhatian khusus dari salah satu bintang The Reds, Alexis McAllister. Selesai pertandingan, McAllister dikabarkan secara khusus mendatangi ruang ganti Yokohama F. Marinos untuk mencari Sandy Walsh. Dalam sejumlah video yang beredar di media sosial, gelandang timnas Argentina itu tampak bertanya kepada ofisial tim Jepang mengenai keberadaan pemain bernomor punggung 15. Pertemuan tersebut berujung pada momen tukar jersey antara keduanya, yang disertai dengan tanda tangan dan perbincangan singkat bersama Jason Quinones, rekan setim Sandy. Dalam pertandingan tersebut, Sandy Walsh tampil selama 45 menit di babak kedua, setelah menggantikan Quinones. Meski timnya kalah, Sandy mencatat penampilan solid, termasuk saat memotong umpan berbahaya yang mengarah ke Darwin Núñez. Pertandingan itu menjadi pengalaman berharga baginya, menghadapi pemain-pemain top seperti Mohamed Salah, Virgil van Dijk, hingga Florian Wirtz. Gol-gol Liverpool dicetak oleh Florian Wirtz, Trey Nyoni, dan Rio Ngumoha. Setelah sebelumnya Yokohama sempat unggul lewat gol Asahi Uenaka. Sementara itu, Alexis McAllister merupakan salah satu pemain kunci lini tengah Liverpool. Sejak didatangkan dari Brighton pada 2023 dengan nilai transfer 35 juta pound sterling.
Gelandang berusia 26 tahun ini menjadi bagian penting dalam keberhasilan Liverpool meraih gelar juara Premier League musim 2024-2025. Ia juga dikenal sebagai bagian dari skuad Argentina yang menjuarai Piala Dunia 2022, di mana perannya vital dalam menopang Lionel Messi di lini tengah. Ex-pelatih Timnas Indonesia Sintayong dikabarkan telah menyepakati kontrak dengan raksasa Liga Korea Ulsan Hyundai. Media Korea melaporkan bahwa pengumuman resmi hanya tinggal menunggu hitungan hari. Ulsan Hyundai dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk menjadi pelatih kepala mereka yang baru. Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh media Korea Selatan Sport Seoul. Menurut laporan tersebut, Shin Tae-yong telah menyetujui tawaran dari Ulsan Hyundai dan saat ini hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari klub. Awalnya, manajemen Ulsan berencana menunjuk pelatih interim sebagai pengganti Kim Pan-gon. Namun mereka kemudian memutuskan untuk mendatangkan pelatih dengan reputasi besar dan pengalaman panjang di K-League. Shin Tae-yong sendiri saat ini menjabat sebagai wakil presiden Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan dan manajer klub kasta kedua Seongnam FC. Sementara itu, pemecatan Kim Pan-gon sebagai pelatih kepala didasari oleh performa buruk Ulsan Hyundai dalam beberapa pertandingan terakhir. Sebagai juara bertahan K-League, Ulsan saat ini tengah berada di peringkat ke-7 klasemen sementara di divisi utama Liga Korea. Mereka hanya unggul 4 poin dari FC Anyang yang berada di posisi ke-10 yang merupakan zona playoff promosi atau degradasi. Bayern Munchen resmi mendapatkan Luis Diaz dari Liverpool dengan nilai transfer fantastis sebesar 75 juta euro atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Pemain asal Kolombia itu dikontrak hingga tahun 2029 dan masuk dalam deretan penjualan termahal yang pernah dilakukan Therese. Bayern Munchen akhirnya sukses mendatangkan pemain incaran lama mereka di lini serang Luis Diaz. Winger asal Kolombia itu resmi meninggalkan Liverpool dengan nilai transfer mencapai 75 juta euro atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Transfer ini melalui proses panjang, di mana Liverpool sempat bersikeras mempertahankan Diaz. Namun tekanan dari berbagai pihak, termasuk keinginan sang pemain sendiri dan akhirnya mengubah arah negosiasi. Diaz menandatangani kontrak jangka panjang bersama raksasa Bundesliga tersebut hingga tahun 2029.
Kesepakatan ini dianggap menguntungkan secara finansial bagi Liverpool. Penjualan Diaz menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah klub, sebanding dengan transfer Luis Suarez ke Barcelona, dan hanya berada di bawah rekor Philippe Coutinho. Hasil dari penjualan ini juga membantu Liverpool dalam menyeimbangkan neraca keuangan, termasuk untuk menutupi biaya pembelian pemain baru seperti Florian Wirtz, Hugo Ekitike, dan Jeremy Frimpong, serta menggaji mereka semuanya tanpa melanggar regulasi keuangan klub. Seusai diumumkan secara resmi, Luis Diaz langsung terlihat bergabung latihan dengan skuad Bayern Munchen. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus Go.